suatu industri kecil rumah tangga kalau disuruh ngurus MD surat izin edar sesuai industri besar, yo mati rek. Halo semuanya, halo teman-teman Lungkomas, selamat berjumpa kembali dengan Lungkomas ya. Lungkomas setiap upload yaitu hari Minggu jam 8 malam. Ya tunggu ya, jika kalian perlu informasi atau belajar bikin bakso, tunggu uploadan dari Lungkomas setiap hari Minggu jam 8 malam. Kali ini Lungkomas akan berbagi informasi atau tip cara mengajukan nomor izin edar makanan beku kemasan ke Balai POM. Jadi tidak semudah yang dibayangkan atau tidak semudah orang-orang yang kirakan ya. Orang-orang memperkirakan, oh mudah, bikin nomor izin edar itu mudah. Tidak, itu memerlukan waktu, apalagi untuk jenis industri rumah tangga. Jadi untuk industri rumah tangga yang memproduksi makanan kemasan, yang makanan beku dan dikemas seperti olahan daging seperti Lungkomas, yaitu memerlukan izin edar namanya MD, bukan PIRT ya. Kalau daging, olahan daging, susu, telur itu bukan PIRT ya, tapi MD, makanan dalam negeri. Nah, jadi untuk proses pengajuan MD itu pertama kita ada permohonan pengajuan PSB. Jadi tidak langsung MD ya. Jadi pertama mengajukan PSB. PSB yaitu pemeriksaan sarana bangunan. Nah, untuk mengajukan PSB kita memerlukan waktu dan syaratnya tak bacakan ya. Yaitu pertama surat permohonan PSB, pemeriksaan sarana bangunan. Nah, setelah kalian bikin itu, nah, ini untuk UMKM atau UKM ya, UKM biarpun untuk perusahaan besar juga begini caranya, tapi untuk UKM dipermudah. Nah, pertama surat permohonan PSB, berikutnya yaitu pernyataan sedia diaudit. Jadi kita bikin pernyataan sedia diaudit. Terus siapkan peta lokasi. Lokasi kalian di mana, petakan. Ya, itu syaratnya nanti dimasukin ke map. Map biru atau merah ya, lupa aku, map biru kayaknya. Terus izin industri. Nah, untuk UKM ini yang jadi masalah. Untuk UKM itu untuk industri rumah tangga, untuk UKM itu izin industrinya yang susah. Dulu era pemerintahan dulu saya tidak keluar izin industri ya. Terus akhirnya ada pemerintahan baru, izin industrinya untuk UKM diganti IUMK. Itu kecamatan yang mengeluarkan, kita nyarinya di sana IUMK. Atau mungkin sekarang diganti NIB ya, mungkin tuh saya belum tahu lagi. Syarat berikutnya yaitu SIUP. Kalian harus punya SIUP. Terus TDP. Jadi SIUP sama TDP itu satu paket. Yang ngurusnya satu paket di perizinan. Terus mengurus surat keterangan domisili di kelurahan. Di kelurahan kalian tinggal, benar bahwa industri kalian, perusahaan kalian, pabrik kalian tuh ada di tempat dia, di kelurahannya dia. Terus surat keterangan tempat tinggal. Jadi tempat maksudnya tempat untuk produksi itu sewa atau hak guna atau hak milik, itu harus ada keterangannya. Terus HO dari lingkungan. Nah, dari lingkungan kalian harus minta tanda tangan untuk warga sekitar bahwa dari HO ini nanti itu sudah banyak juga pengeluaran, yaitu bikin saluran limbah pembuangan tuh keluarnya harus air bersih. Jadi keluar itu nggak ada limbah, sudah disaring, ada kotak begitu ya. Jadi tidak semudah yang kalian bayangkan.
Terus siapkan denah tempat produksi. Nah, ini denah tempat produksi yaitu misalnya tanyanya 2 are. Ruang produksinya berapa? Alurnya harus jelas ya. Penyimpanan tepung, toilet, tempat produksi alurnya kemana, harus sejalan, nggak boleh bolak-balik, harus sejalan ke sana. Ya, jadi berikutnya yaitu alur produksi. Nah, itu udah tak terangkan tadi ya. Alur produksi misalnya denahnya udah kalian tentukan, kantor di mana, ruang produksi di mana, tempat apa di mana, penyimpanan alat di mana, tempat cuci di mana. Harus kalian siapkan, alurnya jelas. Daftar alat berikutnya yaitu daftar alat produksi kalian apa, sebutkan semuanya. SOP. Nah, berikutnya yaitu SOP, yaitu SOP itu bahasa mudahnya apa ya? SOP pokoknya aturan ya, aturan. SOP apa lupa aku. SOP itu jadi gini, ada SOP penerimaan barang. Jadi barang itu datang harus diperiksa apa bla bla bla, langsung penyimpanan. Nah, terus SOP produksi misalnya produk apa, misalnya bakso ayam, SOP-nya begini, caranya ya, caranya begitu. SOP itu seperti caranya itu. Terus untuk SOP karyawan masuk misalnya kayak gitu, harus melalui apa, harus bagaimana, memakai apa kayak itu ya. SOP itu jadi kalian bikin semuanya, banyak jadi sarannya ya. Terus berikutnya yaitu surat persetujuan untuk didaftarkan nanti. Jadi produk apa yang mau kalian daftarkan, yang diutamakan apa, bikin daftar di situ. Kalian harus bikin surat persetujuan. Berikutnya yaitu struktur organisasi. Nah, pimpinannya siapa, bagian produksi apa, orangnya berapa, karyawannya, bagian administrasi siapa, direkturnya siapa, kayak gitu ya. Itu namanya struktur organisasi. Nah, itu tadi. Kalau kalian kurang jelas silahkan baleni atau bolak-balik video ini biar jelas ya. Lihat sampai jelas. Jadi kalian bisa membayangkan betapa panjangnya alur untuk proses pengurusan izin edar makanan kemasan, terutama rumitnya makanan beku. Jadi nanti ini masih proses pertama. Nanti setelah ini lolos, nilai kalian A plus misalnya, nanti kalian akan ada proses berikutnya, yaitu pendaftaran produk. Produk apa yang kalian daftarkan, utamakan di situ. Syaratnya nanti masih ada lagi. Nanti mungkin di video berikutnya. Atau biayanya, biaya untuk uji lab saja sudah video kemarin itu sudah tak jelaskan di video kemarin. Itu biaya uji lab salah satu jenis saja. Ya, jadi kalau suatu industri kecil rumah tangga kalau disuruh ngurus MD surat izin edar sesuai industri besar, yo mati rek. Mati, nggak bisa terpenuhi kalau nggak diberi syarat-syarat yang mudah. Jadi orang-orang kecil itu yang mau bikin produksi makanan olahan kemasan, kalau nggak didampingi orang dari Balai POM, mati kutu dia, nggak jadi punya produk yang berkualitas yang bisa bersaing di pasaran nasional. Karena izinnya aja susah. Kalau orang awam susah. Banyak yang bilang mengandalkan uang, nggak bisa sekarang itu mengandalkan uang. Biarpun kita melalui biro jasa, itu harus mengikuti alur yang ada ya. Jadi nggak bisa melalui biro jasa kita bayar mahal, itu sudah langsung lolos keluar nomor MD, nggak bisa. Sekarang itu online semua. Jadi jangan mengandalkan uang untuk mengurus seperti ini. Urus sendiri. Kita bawa syarat-syarat tadi ke kantor Balai Besar POM Provinsi.
itu baru benar. Nanti di sana diarahkan, kalian diberi pendampingan, dan mungkin nanti kalian akan dipermudah jika memang kalian UKM. Kalau industri besar lain lagi, ya lain lagi, persyaratannya lain lagi, biayanya juga lain. Oke teman-teman Lungomas, semoga kalian yang mau membuat produk kemasan untuk dipasarkan, kalian harus mempunyai syarat-syarat yang begitu ya, harus mengurus itu wajib. Jadi kalau tidak mengurus itu, mungkin produk kalian boleh kemasan tapi tidak ada mereknya, itu boleh kemasan dipasarkan di pasar-pasar tapi tidak ada mereknya. Dan sekarang itu Balai POM, pengawas makanan pengawas obat dan makanan itu menyasarnya ke penjual. Jadi penjual itu ditanya, ini produk dari mana? Nah, ini nggak ada nomor BPOM, nggak ada nomor PIRT, jangan diterima lagi kalau dia kirim. Begitu. Jadi industrinya ya mati. Ya, caranya begitu. Kita nggak bisa kirim, dia penjualnya itu nggak berani terima lagi nanti ya. Sudah jelas ya sobat. Jadi perlu kita mengurus nomor izin edar untuk makanan beku kemasan ataupun makan kemasan lainnya. Kalau untuk langsung jual makan aja ya mungkin ya perlu kesehatan saja lah ya, kesehatan, halal, dan itu seperti itu mungkin. Semoga bermanfaat informasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.